akhirnya ketika gue sembuh, ternyata gue diberikan identitas baru oleh Tuhan. Bukan sebagai si presenter terkenal. Identitasnya adalah, lu adalah anak yang gue sayangin banget. Lu adalah ciptaan yang gue sayangin banget. Dan itu adalah identitas lu sejati-jatinya. Lu adalah refleksi dari kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang sama gue, Neil, lu selama ini menyembah Tuhan yang diciptakan oleh nyokap lu. Boleh nggak mulai hari ini lu menyembah gue? Menyembah Tuhan yang menciptakan lu. Tuhan yang penuh cinta. Mau nggak lu mulai hari ini melangkah untuk lebih mengenal gue lagi? Nah, di situ gue bilang, mau Tuhan. Dan suka nggak suka, kita ngomong bahwa podcast spiritual ini podcast yang bisa dikatakan podcast idealis, right? Idealis banget. Iya kan? Idealis banget. Kalau gitu, karena gue sebelum gue buat TPS itu gue research banyak hal juga gitu, maksudnya kayak podcast spiritual di Indonesia siapa sih gitu, maksudnya yang keluar lu semua sama satu nama Sinar Pop, tapi Sinar Pop itu gue nggak tahu kenapa dia nggak aktif lagi gitu. Terakhir gue ngundang si Elo. Nah, dia nggak jualan. Karena nggak jualan. Podcast spiritual itu nggak jualan. Iya, masalah itu gitu. Nah, kadang-kadang tapi jualannya langsung ke surga. Tapi gini, gue makanya gue kadang-kadang gue juga lihat lu juga buat konten yang lain kan. Nah, itu mungkin bisa boleh katakan itu ada konten itu yang jualannya. Nggak mau kagak. Jadi gini, gue pernah membandingkan diri gue sama podcast yang lain yang lebih besar, dan gue bilang, Tuhan, ini kalau misalnya nih gue bisa ngomongin sesuatu yang kontroversial, toh orang-orang yang diundang juga gue kenal semua kok, gue bisa ngundang mereka ke sini gitu kan. Sama, gue juga bisa kalau buat pertanyaan-pertanyaan yang kayak gimana dikit bisa sebenarnya. Jebak-jebak segala kayak gitu. Jadi maksud gue yang tiba-tiba kalau misalnya di capture berapa detik bisa jadi viral segala gitu, gue bisa gitu Tuhan. Jadi boleh nggak gue ngelakuin itu, gue ubah konsepnya ya, karena secara statistik nih, aduh nggak bagus banget nih yang soal spiritual. Kenapa gue dikasih tugasnya benar-benar spiritual banget gitu kan. Nah akhirnya gue baca Alkitab 2 Tawarik tentang Daud. Nah jadi Raja Daud ini dia kebetulan lagi melakukan sebuah sensus. Itu sebenarnya cerita yang paling aneh di Alkitab menurut gue. Karena dia digoda oleh setan untuk membuat sebuah sensus. Cuman ngitung kayak ada berapa banyak sih prajurit di Israel. Dia pengen sensus aja gitu. Tiba-tiba Tuhan marah banget sama dia, dan dia sampai tobat. Dan itu sampai Tuhan bilang, oke, karena lu udah melakukan sensus tersebut, gue akan memberikan lu 3 pilihan. Pertama, apakah lo akan mendapatkan bencana atau kelaparan atau penyakit. Lu mau pilih yang mana? Tapi lo harus pilih satu di antara 3 ini. Yang pasti ini akan membunuh bangsa Israel. Gitu. Dan Daud akhirnya memilih penyakit dong, yang 3. Dia pikir ya udahlah, daripada perang, kayaknya perang atau bencana gitu ya. Mendingan saya penyakit ya dan ya Daud. Dia pilih yang penyakit. Ingat gue penyakit ya. Penyakit. Nah, tapi gue bingung, Tuhan ini kenapa marah ya? Ini kan cuma sensus. Kenapa kayak galak banget gitu kan? Kenapa sampai marah? Di situ ketika gue dalemin, ada sebuah terjemahan yang lain gitu ya, di The Message Translation. Ternyata motivasi Daud untuk menghitung sensus itu karena dia itu tidak pede sama Tuhan, sehingga dia mikir, prajurit gue berapa ya dibandingin sama prajurit negara-negara lain. Jadi dia mau tahu apakah prajurit gue cukup kuat ketika nanti ada yang perang, prajurit gue kuat untuk mengalahkan dia. Dulu ketika dia melawan Goliat, dia nggak perlu prajurit, dia cuma perlu diri dia sama batu, sama kepercayaan dia sama Tuhan yang pasti akan membuat dia menang. Tapi ketika dia udah jadi raja, ketika dia udah memiliki semuanya, ketika dia memiliki prajurit, memiliki subscriber gitu, dia sekarang jadi bergantung sama subscriber. Udah bukan lagi bergantung sama Tuhan. Nah itu yang lebih parah sih. Akhirnya Tuhan marah sama dia soal itu. Nah, dan di situ ada satu kata-kata. Daud bilang ke Tuhan, dia doa, dia bilang gini, Tuhan maaf, aku telah menukar
kepercayaanku terhadap engkau dengan statistik. Dan lu pernah ngalamin itu juga? Ya iyalah, ini yang gue ceritain nih. Okay. Jadi gue benar-benar karena ngelihat kok viewersnya podcast tetangga itu lebih bagus daripada viewers gue. Viewersnya ini kenapa, subscribernya kenapa lebih besar dan iya lagi gue juga ngalamin kayak gitu. Nah, di situ Tuhan kasih tahu ke gue, Neil, gini Neil, statistik tuh bisa dibeli. Setuju. Hari ini, lu kalau misalnya mau beli viewers bisa, lu kalau misalnya mau beli engagement YouTube bisa. ads ada. Lu mau beli komentar ada, lu mau beli subscriber ada. Emang ada beli komentar? Ada. Serius, gue baru tahu. Ada buzzer kayak gitu. Ada. Semuanya ada. Lu kalau misalnya cuman fokus di statistik, itu semua bisa lu beli. Iya. Tapi yang membedakan YouTube lu sama YouTube lain, impact. Itu nggak bisa dibeli. Ketika orang nonton YouTube lo, tiba-tiba mereka terinspirasi untuk bikin channel YouTube sendiri. Iya. Yang temanya mirip, itu nggak akan pernah bisa dibeli. Lu ngelihat channel YouTube gue bukan karena statistiknya kan. Wah gila, Daniel tuh hebat banget ya. Dia statistiknya sampai berapa juta bla bla bla. Gue nggak ngeliat itu sih sebenarnya. Lu terinspirasi gara-gara percakapan-percakapan gue dan kayaknya ada spirit yang menggugah spirit lu juga untuk membuat sesuatu gitu. Bener. Untuk menyebarkan berita tentang Tuhan lebih baik lagi gitu. Jadi maksud gue impact seperti ini yang nggak akan bisa dibeli. Dan kenapa ya magician semua ya? Sorry, ada satu lagi tuh yang di barbershop. Siapa namanya? Damian Aditya. Dia juga terinspirasi juga bikin YouTube gara-gara DTK juga. Oh gitu? Iya, ini magician semua ya. Enggak, tapi maksudnya... magician? Enggak, tapi memang... Apa ya namanya... kalau ngomongin... Kalau gue ngerasa gini loh. Maksudnya gue pengen... Biasa kalau kita nongkrong sama temen... Lu nongkrong sama temen lu deh. Kalau udah ngomongin Tuhan, pasti pada mundur semua. Pasti gitu. Ngomongin agama pasti mundur, gitu. Ngomongin, utama nggak usah agama di Tuhan, deh ngomongin Tuhan, tentang Tuhan begini, Tuhan begitu. Experience lu tentang Tuhan setiap kalau cerita ke temen lu, pasti pada mundur semua. Pasti malah kayak ngalihin omongan yang lain dan sebagainya. Di situ gue ngeliat, kenapa obrolan Tuhan ini kok tidak diminati ya? Nah, di situ gue mikir, bagaimana obrolan Tuhan ini tentang Tuhan, orang bisa menikmati. Nah, itu dari situ gue melihat, gue buat kajian dan sebagainya, gue lihat lu, dan akhirnya terbukti bahwa obrolan tentang antar manusia dan Tuhan itu menarik, ya dari lu doang. Di situ menurut gue kayak, wah, one day gue mesti buat kayak gitu. Wow. Dan hari pertama hancur. Karena gini, you know what, gue itu orang yang kalau baca itu gagap. Ngeluarin suara, ngeluarin suara gue gagap gitu. Artis pertama itu gue nggak nyebutin sini lah. Maksudnya itu bikin gue gagap gitu. Habis itu satu momen nanti gue juga cerita setelah di belakang kamera, ada orang yang gue undang ke gue, itu akhirnya gue mati tuh. Gara-gara ceritanya di lu itu videonya dia, video lu sama dia itu masuk ke TikTok, kepotong, itu diserang sama satu keluarga dia, sama netizen sama semua jebrek gitu. Dia datang ke gue. Dia bilang, boleh nggak ngomongin spiritual itu, puyeng kepala gue. Ngerti? Bisa nggak bayangin nggak sih ketika namanya, lu misalnya contohnya Daniel tetangga kamu, kita kan pasti ngomongin spiritual. Nah, habis itu si bintang tamunya bilang, jangan ngomong spiritual, pasti lu mati lu. Ngerti nggak sih, kayak, anjir gue mau bahasnya arahnya gimana ya, tidak spiritual, ngeri, dan itu gue pernah ngalamin. Enggak, kalau gue juga pernah ngalamin seperti itu dan nggak tayang. Gitu. Ya udah nggak tayang. Nggak ada hubungan ya, maksudnya udah tahu banget kalau misalnya di gua lu bakal gua ajak ngobrol soal life journey dan spiritual journey. Tapi kalau misalnya lu kesini pengen ngepromoin apa tentang hidup lu tanpa ada hubungan sama Tuhan dan lu ngomongin soal kehebatan lu sendiri, ya nggak tayang. Ada banyak yang nggak tayang. Serius? Ada banyak yang nggak tayang. Gue nanya sama lu beneran siapa aja ya maksudnya. Ada ini gue penasaran juga. Oh iya ya, makanya gue juga lihat di konten lu juga jarang ada orang yang promosi film gitu. Selain si Prilly kan Prilly. Ada lah beberapa. Ya beberapa ya, gue inget banget. Seingat gue salah satu Prilly. Nah, tapi mereka sendiri udah tahu kalau misalnya akan ditanyain soal life journey dan spiritual journey gitu. Dan kalau bisa ngomong ke spiritual journey, you know what? Gak semua orang ternyata relate ya dengan spiritual. Mereka ngertinya itu mayoritas ketika gue undang pertama-tama itu kayak
Lu ngomong yang uka-uka, ngerti gak sih lu? Iya. Yang itu yang bikin bete banget. Iya. Ngejelasinnya gimana, hubungan sama Tuhan gimana. Orang pasti kalau orang itu mikir sholat, orang Kristen pasti ngomongnya ke gereja. Padahal kan itu sebagai rangkaian ritual, bukan membuat lu hubungan lu sama Tuhan gitu Mas ya. Betul. Iya, itu mungkin bisa membuat hubungan lu sama Tuhan, tetapi itu jembatan kecil doang yang maksudnya yang ada yang lebih besar lagi. Nah, maksud gue gini kan, kita misalnya gue sama seseorang sama-sama ke gereja, dua-duanya sama-sama begini. Yang satu lagi bersyukur Tuhan, terima kasih banyak, gue diberkatin banget. Yang satu lagi mikir, habis ini gue mau makan apa ya? Gila lapar banget nih. Kayaknya sushi enak nih habis ini nih. Ya, dua-duanya melakukan ritual yang sama, tapi spiritualnya beda. Setuju. Ya. Setuju. Nah, buat ini dikit nggak sih? Maksudnya kayak, lu kan buat film Susi Susanti itu dapat apa ya? Mungkin kalau di Kristen ilham juga atau something apa namanya? Ya wisdom ya. Wisdom sama gerakan lah ya. Maksudnya it's a calling. Yeah, calling. Dapat calling dari Tuhan. Nah, terus juga di Glenn Fredly juga lu dapat calling dari Tuhan. Nah, boleh cerita dikit nggak sih? Maksudnya kayak cara lu mendapatkan atau lu mendengarkan suara dari Tuhan itu gimana caranya sih saat itu? That's good. Kalau banyak ya. Maksudnya kayak, dan gue nggak tipikal orang yang denger langsung action gitu. Yeah. Gue simpen dulu, gue renungkan dulu, gue tanya sama beberapa temen gue minta mereka doain dulu. Bahkan ada beberapa yang puasa dulu gitu kan, serius? untuk kayak nge-confirm. Jadi momen-momen gue mungkin ketika gue bikin film Susi Susanti, ketika gue cabut dari Indonesian Idol, ketika gue bikin film Glenn Fredly, itu momen-momen besar di hidup gue yang harus banget didoakan dulu gitu. Apakah emang ini gerakan dari Tuhan atau bukan? Jadi gue tuh gini ya, Pram, susah juga ngejelasinnya gitu. Tapi ya, gue bisa mengerti apa yang lu rasakan. Memang hal-hal kayak gini kan kita ngomong berbau dengan rasa, right? Susah juga untuk menjelaskan secara kayak, kayak misalnya kayak kopi pahit gitu. Sedangkan orang nggak pernah minum kopi, gimana jelasnya? Gue tahu. Pahitnya seperti apa? Ya. Jadi, again, ini yang frekuensinya mudah-mudahan ngerti lah ya. Nggak apa-apa, nggak ngerti juga. Nggak peduli gue juga. Intinya sih kayak gini. Ketika gue mempunyai kedekatan atau hubungan dengan Tuhan, pertama itu dulu sih, gue mempunyai hubungan dengan Tuhan, gue kenal siapa Tuhan, gue sudah berkenalan dengan Tuhan, Tuhan sudah memilih gue sebagai anaknya, gue sudah merasakan cinta Tuhan, gue berdoa dan ini berdoa juga, gue kenal banyak banget orang yang lagi sholat mendadak nangis karena merasakan cinta Tuhan yang lagi turun ke mereka seperti air terjun gitu. Jadi gue yang kayak, yes, itu dia kenapa kita bisa connect banget nih secara spiritual gitu. Nah, jadi ketika lu udah mendapatkan hal tersebut ya, ketika lu bisa nangis-nangis dan lain-lain, lu akhirnya mulai kayak bisa membedakan antara suara lu, suara setan, atau suara Tuhan. Kalau misalnya suara setan atau suara lu, sering banget itu tidak membawa kedamaian, malah membawa ketakutan, membawa kekhawatiran, kayak tiba-tiba kepikiran sesuatu, loh, gimana kalau misalnya, aduh, atau membuat lu ngerasa guilty, membuat lu ngerasa condemn gitu, kayak jadi ngerasa bersalah, pokoknya efeknya negatif banget. Tapi suara Tuhan menurut gue efeknya itu positif gitu, damai, sukacita, cinta, kasih, kesabaran. Jadi nggak tahu ya, itu satu, itu tanda aja, tanda. Yang kedua, ketika lu, ini nggak mungkin kayak ketika lu denger ini, abis itu besok lu tiba-tiba langsung denger suara Tuhan gitu. Menurut gue butuh proses dan butuh kesadaran kalau gue bilang. Hubungan yang lumayan panjang. Sama seperti ini. Misalnya gue baru pertama kali ketemu Pram kan. Nah, abis itu gue dapet ditelepon sama nomor yang belum gue save dan gue nggak kenal gitu kan. Abis itu, halo, ini siapa ya? Oh ini Pram. Oh ya Pram, gimana bla 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 bla.
Abis itu besok, dan abis itu gue lupa gitu. Gue lupa nge-save nomor lo. Besok, dia nelfon lagi. Ini siapa ya? Lama-lama, walaupun gak gue save nomornya Pram gitu ya di handphone gue. Tapi lama-lama ketika gue denger, Neil, Pram. Iya. Gue udah tahu, udah nelfon. Betul. Gue udah tahu, udah familiar. Tapi karena gue punya hubungan sama lo. Iya. Nah, I think sama Tuhan juga seperti itu. Iya. Lu bisa ngebedain banget. Dan bahkan ketika lu sensitif banget gitu ya, ada tulisan di billboard, atau lagi nonton film India, atau lagi nonton atau lagi dengerin musik, tiba-tiba liriknya kena banget di lo. Itu kayak, ini Tuhan lagi ngomong nih sama lo, kayak gitu. Jadi itu sih yang gimana cara gue mendengar suara Tuhan gitu. And for some reason, gue percaya dia bisa jaga diri dia. Oke, wow. Gue sama Viola udah taruh fondasi yang begitu kuat di dalam hidup dia. Sehingga kalau misalnya dia pacaran pun, gue percaya sepenuh 100% sama dia. Gak tahu kenapa. Dan gue juga percaya sebagai orang tua, ada hal-hal yang mungkin gak bisa gue kontrol, tapi gue tahu Tuhan itu always in control. Jadi gue tahu juga rasa cinta Tuhan terhadap dia itu jauh melebihi rasa cinta gue terhadap dia.